Selamat pagi, kami dari Awal Laptop akan melakukan pengujian box panel 5000 watt pesanan dari saudara Imam Nur Akbar di Tangerang, Banten. Ya, ini box panel PLTS Ultimate 5000 watt. Oke, untuk box panelnya sendiri ada dua. Ini untuk inverternya, yang satu untuk ATS-nya. Nanti di video selanjutnya akan dijelaskan cara penggunaan untuk ATS-nya. Sekarang kita akan melakukan tes load dulu, tes beban untuk inverternya dengan menggunakan pemanas ya. Kami akan menggunakan pemanas sebagai bebannya. Oke, kita lihat dulu di sini pada wattmeter tertera output tegangan paling atas sebelah kiri warna biru 221 volt. Kemudian di bawahnya warna kuning nanti adalah daya yang digunakan. Oke, langsung saja kita tes. Kita berikan input beban, maksud saya 900 watt, 1700 watt, 2600 watt, 3500 watt, 4300 watt. Oke, kita tambah satu lagi. Kita lihat 5100 watt. Nah, kita lihat di sana mati karena kami berikan proteksi apabila beban lebih dari 5000 watt akan diputus ya. Nanti melalui voltage protector ini, apabila nanti bebannya lebih dari 5000 watt akan diputus agar tidak membebani si inverter sendiri. Oke, untuk tes bebannya, nah setelah beban nanti dikurangi otomatis akan menyala kembali. Oke, untuk pengetesan inverter box panel PLTS dengan inverter 5000 watt pesanan dari saudara Imam Nur Akbar di Tangerang, Banten cukup sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih. Ya, selamat siang. Hari ini hari Rabu ya, tanggal 6 April 2022. Kita akan melakukan uji coba box panel ini 5000 watt pure sine wave ya. Ini untuk video yang kedua. Tadi video yang pertama kita sudah melakukan tes load atau beban. Kita pastikan inverter atau PLTS mampu sampai ke 5000 watt. Selanjutnya ini video yang kedua, kita akan melakukan tes fungsi. Jadi di sini ada dua box ya. Ini box yang pertama isinya ada inverter dan trafo. Untuk box yang kedua di sini ada ATS-nya ya, atau fungsinya. Selanjutnya untuk di bawah di sini sudah ada keterangannya untuk input dari PV, yaitu paling ujung sini. Ini plus ya. Ini sudah ada keterangannya. Jadi nanti kalau memberi atau memasangnya harus sesuai dengan keterangan di sini. Ini input PV 1 ya, plus kabel biru, kabel hitam adalah min. Sini PV 2 min plus, jangan sampai kebalik untuk pemasangannya. Untuk di samping sini ini adalah input dari baterai, sudah kita beri input. Ini sudah ada keterangannya juga, plus dan min ya. Jangan sampai kebalik untuk pemasangannya, dan jangan lupa menggunakan baterai 48 volt. Selanjutnya untuk terminal sini, di sini paling ujung adalah input PLN 220, input PLN ya. Di sini input PLN, di sini adalah input dari inverter. Jadi output dari sini ya. Nah, ini adalah dihubungkan ke input dari inverter. Nanti kita beri keterangan ya untuk kabelnya, jadi jangan sampai kebalik. Selanjutnya di sini adalah outputnya, output 220. Ini langsung ke instalasi atau langsung ke beban. Seperti tadi kita langsung hubungkan ke pemanas ya untuk bebannya. Selanjutnya di sini untuk box yang kedua. Box yang kedua terminal ini nanti kita beri keterangan. Di sini adalah outputnya, output dari inverter. Selanjutnya di sini adalah input dari baterai. Jadi di sini input dari baterai ada keterangannya juga. Yang kabel biru ini adalah plus dan yang kabel hitam adalah min. Ini MCB baterai dan di sini adalah protektor. Jadi di sini untuk mendeteksi kalau tegangan dari inverter atau lebih dari 5000 watt akan mati. Jadi supaya keamanan ya. Ini adalah kabel penghubung. Kabel penghubung ini langsung dihubungkan ke box 2 di sini. Nanti kita beri keterangan juga atau kita beri tulisan agar tidak kebalik. Untuk input dari baterai bisa langsung ditempel di sini ya. Selanjutnya kita langsung saja kita akan on kan untuk baterai. Jadi di sini kita akan
Langsung saja kita on kan untuk MCB baterai, kita naikkan seperti ini. Nah, ini sudah hidup untuk inverter. Selanjutnya ada kabel juga. Ini adalah kabel saklar ya, dihubungkan ke box 2. Box 1 dihubungkan ke box 2. Tinggal dicolok seperti ini. Nah, jadi di sini untuk inverter sudah hidup ya. Ini EGS sudah nyala. Untuk inverter sudah hidup. Ini sudah kita colokkan. Jadi ini jangan sampai kebalik atau yang merah ke merah ya. Setelah itu untuk box kedua, ini box 2 relay atau LED dari bawah LVD ini sudah nyala dua-duanya. Itu artinya output dari PLTS sudah ada. Sudah ada ya, output dari PLTS sudah ada. Selanjutnya kita tinggal on kan untuk MCB output yang ada di sini. Ini dua ini MCB output ya. Ini MCB output dan ini MCB baterai. Kita on kan untuk MCB output. Nah, sudah nyala. Untuk MPPT belum menyala soalnya kita belum on kan untuk MCB baterai. Supaya nyala kita on kan MCB baterai seperti ini. Nah, sudah nyala ya, sangat normal, tidak ada masalah sama sekali. Kipas di atas juga sangat normal. Selanjutnya kita lihat di tampilan depan untuk box yang kedua. Nah, ini untuk lampu indikator PLTS sudah menyala, wattmeter sudah menyala, outputnya yaitu 221. Ini adalah output dari PLTS ya. Jadi sangat normal outputnya. Selanjutnya kita akan beri beban kipas. Ini kipas ini kita gunakan sebagai bebannya ya. Ini kipas ini kita gunakan sebagai bebannya. Kita nyalakan kipasnya. Nah, kipasnya sudah nyala ini. Itu artinya output dari PLTS sangat normal, tidak ada masalah sama sekali. Kipasnya yaitu bebannya 50 watt, sangat normal. Selanjutnya kita akan memberi input untuk PLN. Kita berikan input PLN. Nah, untuk input PLN sudah masuk. Ini adalah input PLN ya. Terus sangat normal. Nah, jika relay kecil menyala seperti ini, kita sedang menggunakan output PLN. Kita sedang menggunakan output PLN. Kalau PLTS mati, PLN hidup, PLTS mati ya. Nah, ini mode auto. Mode auto ini diprioritaskan untuk output PLTS dengan catatan kapasitas baterai kita di atas settingan. Nanti kalau kapasitas baterai kita di bawah settingan, itu akan otomatis pindah ke PLN untuk outputnya. Ini kita sedang menggunakan output PLN. Berarti settingan kita, kapasitas baterai kita kurang naik ya. Jadi kita naikkan dulu untuk kapasitas baterai kita. Kita naikkan dulu untuk kapasitas baterai kita. Di sini tertera 47 volt, kita naikkan sampai ke 80 ya atau 50 volt. Kita naikkan pelan-pelan. Masih 54%, kita naikkan lagi. 60%. Nah, di sini sudah hidup untuk PLTS atau output sudah berpindah ke PLTS. Sudah mati ya, output sudah pindah ke PLTS. Jadi sangat normal, kipas tetap menyala, tidak ada masalah sama sekali. Kita turunkan lagi kapasitas baterainya sampai di bawah 50%. Nanti ketika baterai di bawah 50%, otomatis output langsung pindah ke PLN. Kita turunkan pelan-pelan, masih 51%. Nah, kita tunggu. Ini sudah pindah untuk outputnya, sudah pindah ke PLN, sudah nyala ya untuk relay kecil. Jadi sangat normal, tidak ada masalah sama sekali. Nanti kalau sewaktu-waktu listrik PLN mati, itu akan otomatis pindah ke PLTS untuk outputnya. Kita matikan listrik PLN. Nah, listrik PLN mati, otomatis pindah ke PLTS untuk outputnya ya. Jadi sangat normal, kipas tetap menyala. Selanjutnya, kalau listrik PLN hidup lagi, itu akan otomatis pindah ke PLN lagi. Kita hidupkan listrik PLN. Nah, listrik PLN sudah hidup, output langsung pindah ke PLN. Tidak ada masalah sama sekali ya. Jadi benar-benar normal untuk box panel pesanan dari saudara Imam. Jadi di sini sebelum kita kirim, kita pastikan kondisinya sangat normal. Jadi di sini juga sudah kita setting nanti di kisaran 20% dari baterai, atau baterai jika kapasitas baterai 20% akan mati otomatis untuk PLTS ya. Ini kita batasi seperti itu agar PLTS kita atau inverter kita aman. Ini tinggal 27%, otomatis output dari PLTS mati ya. Nanti hidup lagi di kisaran
40% ya, kita naikkan lagi untuk kapasitas baterainya. Kita naikkan, ini masih 24%, kita naikkan lagi. Jadi kita naikkan pelan-pelan. Nah, kita tunggu sudah hidup untuk PLTS. Sudah hidup ya, inverter sudah menyala dan sudah pindah ke PLN. Ini adalah outputnya PLN ya. Jadi sangat normal, kita naikkan lagi kapasitas baterainya sampai di 80%, akan otomatis pindah ke PLTS lagi. Nah, ini sudah pindah ke PLTS. Jadi sangat normal, tidak ada masalah sama sekali. Jadi di sini sebelum kita kirim, kita pastikan kondisinya semuanya sangat normal. Untuk fungsi perpindahan dari PLTS ke PLN normal, sebaliknya juga normal. Oh ya, ini ada satu lagi. Di sini kita sedang menggunakan outputnya PLTS, namun kita tetap bisa menggunakan output PLN. Caranya saklar kita mode ke PLN. Ini kan mode auto ya, kita mode ke PLN. Nah, ini kita sedang berganti menggunakan output PLN. Nyala ya. Seperti itu. Jadi sangat normal, tidak ada masalah sama sekali. Selanjutnya kita turunkan lagi. Kita turunkan lagi kapasitas baterainya sampai di bawah 50% tadi. Nah, kita tunggu. Nah, ini sudah pindah menggunakan output PLN, namun kita tetap bisa paksa menggunakan output PLTS. Caranya saklar kita mode ke PLTS. Nah, ini sudah pindah ke PLTS. Sudah pindah ya, jadi sangat normal, tidak ada masalah sama sekali. Jadi sekian uji coba kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang.